Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Materi sebelumnya itu pada intinya adalah ingin memberikan gambaran pengetahuan kepada anak-anak Bapak bahwasanya Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam. Contohnya saja kemarin kita memiliki emas, batu bara, dan lain sebagainya. Juga dalam hal kemaritiman, Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan, di mana 2/3-nya adalah lautan, tentu memiliki banyak hasil budidaya laut. Salah satunya ikan. Nah, ini menjadi potensi sumber daya alam yang dapat dikelola oleh negara Indonesia dan bangsa Indonesia. Baik, sekarang Bapak akan melanjutkan materi terbaru yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Pertama, kita akan membandingkan jumlah penduduk Indonesia dengan negara lain. Yang kedua, menjelaskan pola sebaran penduduk Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan perkembangan angka pertumbuhan penduduk Indonesia dan kualitas penduduk. Dan keempat, menunjukkan keragaman rumah dan pakaian adat serta tarian daerah di Indonesia. Itu 4 hal yang akan menjadi pokok pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, apa ya yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Nah, anak-anak Bapak, sebelum kita jauh masuk ke materi inti, perlu kalian tahu apa itu dinamika penduduk. Penduduk adalah sejumlah manusia yang tinggal dalam suatu wilayah negara. Jadi, kita sebagai manusia yang tinggal di Indonesia, kita bisa disebut sebagai penduduk negara Indonesia. Begitu juga, misal dalam skup kecil, anak-anak Bapak mungkin ada yang tinggal di Desa Sakatiga atau di Desa Ulak Kerbau dan lain sebagainya, di Desa Meranjat. Nah, kalian, orang tua kalian, tetangga kalian yang hidup dan tinggal di desa tersebut, maka kalian dapat dikatakan sebagai penduduk desa itu. Bisa saja penduduk desa Sakatiga, penduduk desa Meranjat, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan penduduk. Selanjutnya, apa dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu pertama ada kelahiran, ada kematian, dan perpindahan. Nah, inti dari pembelajaran materi ini adalah kita akan mengetahui terkait perubahan-perubahan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Selanjutnya, jumlah penduduk. Anak-anak, kita patut berbangga bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang besar. Negara yang besar, kita mempunyai penduduk 256 juta jiwa. Itu berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015. Artinya data ini data 5 tahun yang lalu. Nah, bisa saja tahun 2020 ini data ini sudah naik. Artinya ada kemungkinan sudah mencapai 260 juta atau bahkan sudah mencapai 270 juta jiwa. Anak-anak bisa mencari data terbarunya di internet, searching di Google dengan
kata kunci jumlah penduduk Indonesia tahun 2020. Itu misalnya. Nah, karena kita sebagai negara yang besar, saat ini kita menempati posisi urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Nah, ini ada tabelnya. Pertama itu negara Cina, 1,3 miliar lebih penduduknya. Terus negara India 1,3 miliar juga. Terakhir yang ketiga ada Amerika Serikat 321 juta jiwa, dan terakhir yang keempat adalah Indonesia. Nah, apa sih keuntungan kita sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak? Salah satunya adalah kita memiliki banyak sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia ini dapat dikelola dengan baik, maka Indonesia tentu saja akan menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Tapi apabila sumber daya manusia ini tidak dapat dikelola dengan baik, artinya tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dapat memberikan manfaat, tentu ini akan menjadi beban negara. Karena negara harus memikirkan pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakatnya. Itu berkenaan dengan keuntungan dan kerugiannya. Semoga sampai saat ini anak-anak sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya, persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk di sini maksudnya adalah kita ingin melihat apakah penduduk tersebut menyebar secara merata atau tidak di dalam suatu wilayah. Persebaran penduduk ini bisa atau sering dikenal dengan istilah kepadatan penduduk. Jadi, kita ingin melihat bagaimana persebaran penduduk di Indonesia. Apakah dalam hal ini merata dari Sabang sampai Merauke ataupun tidak merata. Nanti Bapak akan tampilkan peta persebaran penduduk di Indonesia. Anak-anak nanti bisa melihat bagaimana daerahnya. Nah, kenapa sih ada negara yang penduduknya padat, ada juga negara yang penduduknya sedikit? Di sini, wilayah yang memiliki sumber daya alam yang baik dengan pembangunan infrastruktur yang sudah canggih, tentu akan diminati oleh penduduk untuk tinggal di daerah tersebut. Contohnya saja, misal suatu daerah yang belum memiliki jalan aspal, ataupun daerah yang belum mendapatkan aliran listrik. Tentu daerah ini akan sulit diminati masyarakat untuk tinggal di sana. Masyarakat pasti akan lebih suka memilih daerah yang sudah maju, sudah memiliki akses jalan yang baik, sudah memiliki listrik, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya ketimpangan ataupun kepadatan penduduk yang tidak merata. Nah, tingkat ketimpangan ini menunjukkan bahwasanya pembangunan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia, belum merata. Ketika sudah merata, maka semua penduduk pasti akan mau tinggal dimanapun karena akses dan kemudahannya sama semua. Baik. Nah, ini adalah gambar peta persebaran penduduk. Di sebelah sudut kiri bawah, ini ada warna hijau, dan terakhir warna merah. Ini menunjukkan tingkat kepadatan penduduk. Warna merah itu artinya tingkat
kepadatan penduduknya sudah sangat tinggi. Ya. Coba kita lihat. Nah, di Jawa termasuk pulau yang terpadat di Indonesia. Data menyebutkan bahwasanya kepadatan penduduk di Jawa sudah mencapai 945 jiwa dalam setiap kilometer persegi. Anak-anak bisa melihat dulu banyak sekali orang-orang yang ingin merantau ke Jawa. Biasanya setelah Lebaran mereka ikut saudara, sanak saudaranya ke Jawa untuk mengadu nasib di ibu kota. Nah, karena banyaknya orang-orang dari daerah ingin ke Jawa, otomatis menjadikan Pulau Jawa saat ini termasuk pulau yang terpadat di Indonesia. Nah, ini ada titik berwarna merah, ini adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta ini menjadi provinsi yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi. Ini sudah berwarna merah. Selanjutnya ada Papua. Nah, Papua masih berwarna hijau. Papua ini adalah tempat yang paling sedikit jumlah penduduknya di Indonesia. Kepadatan penduduknya rata-rata 4 jiwa per kilometer persegi. Jadi artinya dalam setiap 1 kilometer persegi kurang lebih digambarkan ada 4 orang. Bayangkan dengan Pulau Jawa tadi, dalam setiap 1 kilometer persegi bisa terdiri dari 945 jiwa orang. Itu gambarannya. Jadi dalam hal ini antara Papua dan Jawa, kenapa ada perbedaan? Anak-anak mungkin bisa mengakses di internet bahwasanya salah satunya adalah pembangunan di Papua lebih lambat dibandingkan dengan di Jawa. Di Jawa merupakan sentral negara Indonesia, tentu dalam hal ini pembangunannya diutamakan. Nah, di Papua, sebuah wilayah yang jauh di timur Indonesia, mereka lambat dalam pembangunannya. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah Indonesia telah terus berbenah agar pembangunan di wilayah Indonesia merata. Nah, sekarang coba perhatikan wilayah Sumatera Selatan. Wilayah Sumatera Selatan ini kalau dilihat dari warna ada di warna ketiga. Artinya untuk Sumatera Selatan kita masih terkategori tempat yang belum masuk tingkat kepadatannya tinggi. Akan tetapi lebih kepada masuk ke menengah. Ini peta persebaran penduduk. Anak-anak dapat melihat juga di sini ada Sumatera Utara yang sudah warna kuning, artinya tingkat kepadatan penduduknya menengah dan lain sebagainya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya persebaran penduduk di Indonesia belum merata. Di Jawa sangat banyak orang-orangnya, sementara di daerah lain sedikit. Hal ini terjadi karena tadi pembangunan yang tidak merata. Selanjutnya, materi kita tentang pertumbuhan penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk? Jadi, kalau dalam bahasa bukunya, keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Atau, kalau dalam bahasa sederhananya, proses bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Proses naik turunnya jumlah penduduk itulah yang disebut dengan pertumbuhan penduduk. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Contohnya ini ada faktor kelahiran. Faktor kelahiran, kenapa di sana ada tanda positif? Itu menunjukkan setiap ada satu bayi yang lahir di wilayah Indonesia, maka
secara tidak langsung akan menambah jumlah penduduk di Indonesia. Dan kematian, itu Bapak beri tanda minus. Artinya setiap manusia ataupun masyarakat penduduk yang mati di wilayah Indonesia tentu dalam hal ini akan mengurangi jumlah penduduk di Indonesia. Nah, kelahiran dan kematian ini disebut dengan faktor alami. Artinya secara alami sudah terjadi tanpa kita bisa atur. Yang namanya kelahiran dan kematian manusia tidak bisa mengaturnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut dengan faktor alami. Selanjutnya ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, migrasi. Nah, migrasi ini dalam bahasa sederhananya perpindahan. Di sana ada tanda positif dan negatif. Artinya, migrasi ini dapat menambah ataupun mengurang jumlah penduduk. Faktor migrasi ini disebut faktor non-alami. Maksudnya, faktor ini dapat dikendalikan oleh manusia. Kita sendiri yang mengendalikan. Misalnya, oh Bapak karena ingin dekat dengan kota, Bapak pindah saja ke kota Palembang. Nah, proses perpindahan Bapak itu disebut dengan migrasi. Lalu apa-apa saja contoh migrasi? Nah, ini ada beberapa contoh migrasi. Pertama, transmigrasi. Transmigrasi. Yang kedua, urbanisasi. Yang ketiga, ruralisasi. Selanjutnya, evakuasi, imigrasi, dan emigrasi. Nah, semua ini menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Bapak contohkan transmigrasi. Transmigrasi ini perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang. Artinya dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang ada penduduknya. Terus urbanisasi, perpindahan dari penduduk desa ke kota. Nah, Bapak orang desa yang ingin hidup di kota, itu namanya Bapak melakukan urbanisasi. Nah, sekarang silakan anak-anak cari apa pengertian dari ruralisasi, evakuasi, imigrasi, dan emigrasi sebagai tambahan pengetahuan kalian. Nah, saat ini pertumbuhan penduduk di negara kita, Indonesia, termasuk dalam kategori sedang, yaitu 1,4% per tahun pada periode 2010 dan sampai 2014. Nah, kenapa pertumbuhan penduduk ini harus diatur? Karena ketika pertumbuhan penduduk tinggi, sementara lapangan pekerjaan itu tidak ada, maka yang terjadi akan muncul kemiskinan. Nah, Indonesia dalam hal ini sudah mengatur tingkat pertumbuhan penduduk. Contohnya saja program keluarga berencana. Program keluarga berencana ini yang bisa kita kenal dengan istilah 2 anak lebih baik dalam suatu keluarga, sebenarnya itu adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatur pertumbuhan penduduk di Indonesia agar tidak meledak tinggi. Karena yang Bapak sebutkan tadi, ketika terlalu banyak kelahiran, maka akan berdampak pada kemiskinan yang disebabkan dari jumlah lapangan pekerjaan yang tidak bertambah sementara penduduknya bertambah. Makanya dalam hal ini Indonesia perlu mengatur pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, kualitas penduduk. Nah, tidak hanya kita belajar tentang pertumbuhan penduduk, tapi kita juga perlu mempelajari tentang kualitas penduduk. Salah satu permasalahan kependudukan di Indonesia saat ini adalah terletak pada kualitas penduduk. Di antaranya masih rendahnya tingkat pendidikan,
masih rendahnya tingkat kesehatan dan rendahnya tingkat mata pencaharian. Nah, penduduk yang berkualitas tinggi tentu memiliki pendidikan yang tinggi, tingkat kesehatan yang baik, dan mata pencahariannya pun yang baik. Sehingga pada akhirnya nanti akan melahirkan penduduk yang sejahtera. Akan tetapi di Indonesia saat ini masih terjadi permasalahan. Ini ada beberapa contoh gambar. Nah, kurang lebih gambar ini menunjukkan kualitas penduduk Indonesia yang rendah. Dalam hal ini mereka adalah masyarakat miskin yang masih ada di wilayah Indonesia. Nah, di sini pendidikan yang rendah pada setiap penduduk akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan, termasuk juga kesehatan dan pendapatan masyarakat. Nah, permasalahan kualitas penduduk ini terus diatasi oleh pemerintah. Banyak beragam cara yang dilakukan. Mungkin salah satunya adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ataupun dalam hal ini ada bantuan langsung tunai. Ya, anak-anak Bapak mungkin mengetahui masa pandemi ini berpengaruh pada tingkat kemampuan daya beli masyarakat. Nah, pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan langsung tunai agar masyarakat dapat setidaknya membeli kebutuhan sehari-hari sehingga membantu dan mengurangi kesusahan mereka saat ini. Nah, itu terkait dengan kualitas penduduk. Ya, semoga dalam materi ini anak-anak bisa lebih paham. Selanjutnya, keragaman etnik dan budaya. Nah, anak-anak Bapak pasti sudah mengenal bahwasanya semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, atau dalam artinya berbeda-beda tetap satu jua. Nah, semboyan ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya Indonesia, negara yang besar ini, terdiri dari banyak beragam budaya. Artinya tidak hanya ada satu budaya. Nah, ini menurut Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2010 ada sebanyak 1128 suku bangsa di Indonesia. Artinya dari setiap suku ini tentu memiliki kebudayaan, karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya saja dalam hal ini yang akan Bapak tunjukkan ke kalian, ada contohnya rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah. Akan tetapi masih banyak lain yang menunjukkan bahwasanya kita ini beragam. Salah satunya mungkin dari bahasa daerah. Nah, contoh nyatanya, Bapak perhatikan di setiap desa pada Kabupaten Ogan Ilir ini rupanya memiliki bahasa-bahasa khas tersendiri. Ya, bisa saja ada yang Ike, Iko, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita dalam satu kabupaten pun memiliki keragaman bahasa, apalagi dalam hal ini sebuah negara Indonesia. Jadi kita harus berbangga. Selanjutnya, nah ini contoh keragaman rumah adat. Ya, yang sebelah kiri kalian itu ada rumah limas. Ini adalah rumah adat Sumatera Selatan. Dan sebelah kanan ada rumah adat Bolon. Ini dari Sumatera Utara. Nah, keragaman rumah adat ini menjadi salah satu keunggulan kita bangsa Indonesia. Kita memiliki keragaman rumah adat dan ini patut kita syukuri dan lestarikan. Selanjutnya, contoh keragaman pakaian adat. Nah, mungkin anak-anak Bapak yang ketika datang
ke sebuah undangan, pasti melihat ini ada sebelah kiri, ada pakaian pengantin adat Palembang, ataupun bahasanya arisan gede ya. Nah, di sebelah kanan, ini pakaian pengantin adat Jawa. Nah, perbedaan dari pakaian ini juga menunjukkan bahwasanya kita itu beragam. Beragam kebudayaan. Selanjutnya, contoh keragaman tarian daerah. Nah, yang sebelah kiri juga tari Tanggai, Sumatera Selatan. Sementara yang sebelah kanan ada tari piring, Sumatera Barat. Nah, dari tarian daerah pun kita memiliki banyak keragaman. Apalagi dalam hal ini bahasa. Kita juga memiliki banyak keragaman. Lantas, sikap apa yang harus kita miliki ketika kita hidup di tengah-tengah keberagaman budaya? Yang pertama adalah anak-anak Bapak tidak mencela, mengejek budaya orang lain. Jadi, dan anak-anak juga harus melestarikan budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga keragaman budaya ini tetap terus terjaga. Anak-anak Bapak juga boleh cari contoh rumah adat yang lain, pakaian adat yang lain, tarian daerah yang lain di internet, semuanya banyak. Ini hanya ada beberapa contoh yang Bapak tampilkan. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Materi kita sampai di sini. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah baik, tugasnya adalah nah, ini tugas kalian hari ini. Bapak sedikit jelaskan. Setelah kalian mempelajari tentang dinamika kependudukan di Indonesia, Bapak akan memberikan tugas kalian membaca sebuah tabel. Tabel ini adalah berisi jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010 sampai 2020. Ini jumlahnya dalam ribu jiwa. Jadi misalkan 2010 ini artinya 382.000 jiwa Kabupaten Ogan Ilir. Hingga terakhir di 2020 sebanyak 435.000 jiwa. Nah, tugas kalian adalah menggambar diagram batang atau grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2010 sampai 2020 di kertas F4 atau legal, lalu kertas A4 atau kertas double folio. Jangan lupa ya, buat nama, kelas, dan tanggalnya di sudut kanan atas. Bapak tidak ingin tugasnya tidak ada nama. Takutnya Bapak tidak bisa menilai ini tugasnya punya siapa. Nah, setelah kalian menggambar diagram, grafik, lalu kalian di bawahnya buatlah kesimpulan mengenai grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Ogan Ilir. Nah, ini Bapak berikan contoh kesimpulan satu. Simpel saja kesimpulannya. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir tiap tahun mengalami penaikan. Nah, contoh kesimpulan yang kedua, dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penaikan antara tahun 2012 dan 2013 itu naik sebanyak 6.000 jiwa. Lalu Bapak minta kalian gambarlah grafik ini sekreatif dan serapi mungkin. Boleh juga kalian beri warna untuk menambah nilai tugas. Dan Bapak ingin gambar grafiknya ini rapi ya, pakai pensil. Pakai pensil boleh, pakai pena, dan pakai penggaris. Ya, Bapak tidak ingin grafiknya itu miring
sana sini, miring kiri kanan ya. Nah, ini ada contohnya. Contoh gambar diagram batang atau grafik batang. Dalam hal ini jumlah siswa MTs N1 OI. Nah, jumlah ini hanya sekedar contoh, bukan jumlah dalam hal aslinya ya. Nah, ini tabelnya. Tahun 2017 ada 400, 2018 420, 2019 450, hingga 2020 490. Nah, dari gambar di sini dapat disimpulkan ada kenaikan jumlah siswa. Nah, sekarang setelah kalian menggambar itu, kalian kirim ke Google Classroom seperti biasa. Bapak tunggu sampai hari ini, maaf ya, ini hari Kamis maksudnya nak ya. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10. Baik, nak. Baik, nak. Itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Ya, silakan kalian pelajari lagi materi ini. Bapak juga nanti akan berikan dalam versi dokumen, dan juga silakan kalian kerjakan tugasnya. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.